Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan dan adik-adik sekalian? Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengejar ilmu dan belajar. Meskipun situasi sekarang masih belum pulih sepenuhnya ya. Oke ya, jadi pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam usaha manufaktur, khususnya pada biaya, jadi jenis biaya, dan klasifikasi biaya dalam usaha manufaktur. Ya, oke ya. Nah, langsung aja kita mulai. Ya. Nah, apa itu biaya? Jadi biaya adalah pengorbanan ekonomis, pengorbanan sumber daya, atau singkatnya adalah pengorbanan uang perusahaan yang kita korbankan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang akan kita gunakan pada proses produksi. Ya, jadi yang kita korbankan di sini adalah uang, ya, sebagai pengganti dari resources atau sumber daya, ya, di mana pengorbanan ini sifatnya bukan terpaksa ya, tetapi sudah kita rencanakan, sudah kita hitung, sudah kita perkirakan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, nah karena ini adalah usaha manufaktur, maka sesuatu yang kita akan dapatkan adalah berupa bahan mentah, kemudian jasa tenaga kerja manusia, dan juga biaya-biaya lainnya yang terjadi di ruang produksi atau di pabrik. Ya, seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh suasana pabrik. Ya, jadi pabrik itu adalah tempat pengubahan barang mentah menjadi barang jadi. Ya, jadi barang mentah di sini adalah barang-barang yang tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa bahan mentah yang akan diubah ya sehingga menjadi barang jadi yang jauh berbeda dari barang mentahnya. Ya. Nah, sebagai contoh, ya adik-adik dan rekan-rekan bisa lihat di sini ada beberapa komponen, ya, yaitu misalnya ada susu sapi, kemudian juga ada gula, dan ada beberapa bahan kimia lainnya yang saya tidak begitu paham ya, di mana nantinya bahan-bahan ini semua akan diproses demikian rupa sehingga menjadi yang namanya ice cream, ya, jadi ice cream yang enak, yang lezat, yang bisa kita nikmati dan bisa kita jual, ya seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah juga pada pabrik minuman, ya. Nah, di sini ada proses pengubahan dari apel dan juga beberapa komponen lainnya yang mungkin mereka rahasiakan, ya, dan mungkin juga dengan teknik yang kita tidak semua tahu ya, sehingga berubah menjadi barang jadi yang jauh berbeda dari bahan-bahan mentahnya. Ya. Nah, tempat di mana terjadinya perubahan ini adalah tempat produksi atau yang namanya adalah pabrik ya, atau ruang produksi ya. Oke ya. Nah, kita di sini akan membahas aspek biayanya ya. Jadi biaya yang terjadi pada usaha produksi ya. Oke. Langsung aja kita masuk pada slide yang berikutnya. Nah, ya. Nah, jadi gabungan antara biaya dan usaha manufaktur adalah biaya manufaktur. Ya, jadi biaya manufaktur ini adalah biaya-biaya yang timbul pada ruang produksi, pada pabrik, ya, yang mencakup biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja manusia langsung, dan juga biaya overhead pabrik, ya, atau biaya lain-lain. Ya, gitu. Nah, kenapa kita harus mengklasifikasikan atau memahami klasifikasi biaya atau akuntansi biaya ini, ya? Nah, yang pertama agar di sini adalah agar kita bisa tahu ya, kita punya informasi ya, komponen-komponen biayanya apa saja ya.
Dan kenapa kita perlu klasifikasi? Karena kalau nggak kita klasifikasi, maka nanti jika terjadi sesuatu ya, pertanyaan atau apa, misalnya terjadi pemborosan atau apa, kita bingung ya, di bagiannya mana ini ya. Ya, jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bingung, kita harus tracing atau kita lacak ke bagiannya mana. Apakah dari bahan bakunya, ataukah dari tenaga kerjanya, ataukah mungkin dari jenis-jenis biaya yang lain ya, kita akan bingung. Ya, dan kita tidak bisa membandingkan ya antara biaya yang satu dan biaya lainnya, apakah ini wajar atau enggak ya. Nah, jadi misalnya biayanya membengkak, itu terjadi di bagiannya mana kalau kita campur semua biaya jadi satu gitu ya. Nah, namun kalau sudah kita pisah-pisah, kita akan lebih mudah melacak. Oh, ini karena sebabnya ini. Ini karena sebabnya pada bagian biaya ini. Ya, ini yang harus kita tekan. Ini yang sudah normal ya. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting juga, ya, apabila kita sudah klasifikasi dengan standar yang baku, maka kita bisa membandingkan atau bisa dibandingkan ya. Jadi usaha manufaktur saya bisa dibandingkan dengan usaha manufaktur teman atau tetangga atau perusahaan lain ya, dengan klasifikasi yang standar itu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita nggak klasifikasi secara standar, maka kita bingung membandingkannya harus bagaimana gitu ya. Ya, karena masing-masing punya klasifikasi yang beda-beda ya. Oke ya. Nah, berikut akan saya sajikan bagaimana klasifikasi yang standar ya, seperti itu. Oke ya, kita ke slide yang berikutnya. Nah, kemudian ada berapa jenis biaya manufaktur? Ya, nah biaya manufaktur ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah overhead atau BOP. Ya. Nah, di sini untuk yang poin nomor 1 dan 2 harap diperhatikan bahwasannya bahan bakunya langsung. Ya, jadi bahan baku langsung, ada kata langsungnya, ya. Nah, tenaga kerja langsung, tenaga kerja manusia langsung. Berarti ada kata langsungnya, ya. Dan yang ketiga adalah biaya lain-lain yang dinamakan biaya overhead pabrik, ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita bedah satu demi satu. Nah, yang pertama adalah biaya bahan baku langsung. Ya, jadi biaya bahan baku langsung adalah biaya-biaya yang kita gunakan untuk membeli bahan-bahan yang menjadi komponen-komponen utama dalam produk yang kita hasilkan. Ya, nah jadi misalnya kalau kita mau bikin mobil atau kita lihat pabrik mobil, maka di situ ada komponen-komponen seperti mesinnya, roda-rodanya, ya ban-bannya, rantai, kemudian kaca, besi, ada aluminium, karet-karet, komponen elektronik lainnya. Nah, jadi unsur-unsur itu adalah komponen-komponen biaya langsung yang digunakan dalam pembuatan sebuah mobil. Ya, nah biasanya bahan baku langsung dalam suatu produk itu adalah bahan baku yang bisa langsung kelihatan kalau produknya itu kita preteli. Ya, jadi kalau kita mempreteli mobil, ya, maka kita bisa melihat ada bahan-bahan langsungnya di situ, ya, bahan baku langsungnya di situ. Ya, jadi bahan baku langsung tersebut bisa langsung kelihatan, ya, kalau produk atau barang tersebut kita preteli. Ya, gitu ya. Itu gampangannya seperti begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Ya. Nah, jadi tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja manusia yang langsung dapat kita lihat di pabrik itu bahwasannya dia sedang bekerja mengerjakan pembuatan mobil itu. Ya, jadi kalau kita melihat di pabrik itu ada orang-orang yang secara langsung ya tangannya, posisinya, perhatiannya langsung mengerjakan sesuatu pada mobil tersebut, ya, maka mereka itu adalah tenaga kerja langsung, ya, dan biaya yang ditimbulkan akibat pengadaan mereka itu adalah biaya tenaga kerja manusia langsung, ya, seperti itu.
Oke, nah kemudian yang ketiga adalah biaya-biaya lain yang terjadi pada ruang pabrik, tapi tidak bisa kita masukkan di poin yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi nggak bisa kita masukkan di bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Ya, nah biaya-biaya tersebut adalah dinamakan biaya overhead pabrik atau yang sering kali disingkat dengan nama BOP, ya, biaya overhead pabrik atau BOP. Ya, jadi BOP adalah biaya-biaya yang terjadi di ruang pabrik, tetapi tidak bisa kita masukkan sebagai bahan baku langsung atau BBL dan BTKL, tenaga kerja langsung. Ya, maka itu termasuk pada BOP. Nah, biasanya yang masuk pada BOP itu adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan keamanan, kebersihan, kesehatan, ya, pengawasan, ya, yang terjadi di pabrik, ya, dan juga biaya-biaya misalnya listrik, air, telepon, gas, komunikasi yang terjadi di pabrik, ya. Nah, itu adalah dinamakan BOP, ya. Nah, termasuk di sini bahan baku penolong atau bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, ya, gitu. Oke ya, kita akan bahas lebih detail tentang BOP ini ya. Gitu. Nah, salah satu ciri dari biaya BOP atau komponen BOP itu seringkali tidak jelas-jelas kelihatan pada barang yang diproduksi. Ya, jadi mungkin seringkali tidak kelihatan pada mobil yang diproduksi, tidak kelihatan pada HP yang dihasilkan, tidak kelihatan pada kursi yang diproduksi, ya, gitu ya. Nah, tetapi tidak adanya BOP menyebabkan proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi misalnya ketiadaan listrik, air, telepon, gas, dan komunikasi dalam pabrik, maka bagaimana satu pabrik tersebut bisa jalan? Meskipun bahan bakunya lengkap, tenaga kerja manusianya ready, tapi bagaimana kalau tidak ada itu semua? Tidak ada fasilitas listrik, air, ya, kemudian komunikasi, gas, keamanan, kebersihan, bagaimana proses produksi akan berjalan dengan baik, ya. Nah, itu yang kita namakan dengan yang namanya BOP atau biaya overhead pabrik atau overhead cost, ya. Ya, jadi kata overhead itu adalah melingkupi, ya, jadi melingkupi satu ruang dari pabrik itu, ya, yaitu fasilitas, misalnya fasilitas kelistrikannya, keamanannya, kebersihannya, pengawasannya, itu pada cakupan satu area pabrik tersebut, ya. Nah, itu adalah namanya BOP atau biaya overhead pabrik, ya, gitu. Nah, termasuk dalam BOP adalah penyusutan, ya, penyusutan mesin, ya, kemudian asuransi, ya, dan apapun lah, ya, yang rupiah yang kita keluarkan demi terjaminnya kelancaran proses produksi pada pabrik, ya, seperti itu. Nah, termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, jadi apa itu biaya bahan tidak langsung? Yaitu bahan-bahan yang menunjang proses produksi, tetapi tidak langsung kena pada produk yang dihasilkan, tidak langsung masuk pada barang yang dihasilkan. Ya, nah misalnya apa? Misalnya untuk perawatan mesin-mesin pabrik. Ya, untuk perawatan mesin-mesin pabrik kita perlu adanya pelumas, perlu adanya bahan-bahan kimia lainnya untuk mesinnya ya. Nah, tapi bahan-bahan itu nggak masuk langsung ke produknya itu. Maka itu adalah bahan penolong atau bahan tidak langsung. Ya. Nah, contohnya adalah seperti itu. Ya. Atau mungkin untuk yang tenaga kerja nggak langsung. Ya, jadi tenaga kerja nggak langsung yang saya katakan tadi adalah misalnya penunjang kebersihan, ya, penunjang keamanan, penunjang pengawasan, ya, penunjang quality produk, ya, untuk penunjang kesehatan karyawan dan sebagainya. Nah, itu kan tidak langsung kepada produk ya. Tapi kalau nggak ada mereka, maka kelancaran produksi akan terganggu, terhambat, terkendala. Ya, jadi misalnya dalam bagian produksi mobil tidak ada pengawas. Nah, ya, jadi mereka tenaga kerja yang bekerja di situ nggak ada yang ngawasi. Nah, berarti kan masing-masing bisa bekerja dengan caranya sendiri-sendiri ya gitu.
Kemudian biaya konsultan pabrik, ya, konsultan mesin, konsultan produk dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada mereka, ya karena untuk ngirit misalnya, maka jika terjadi produk yang nggak standar, terus bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang vital adalah keamanan. Ya, jadi meskipun keamanan pabrik tidak ada dalam produk, tapi kalau tidak ada bagian keamanan, maka nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu ya, misalnya ya. Kemudian juga kesehatan dan juga kebersihan ini juga penting untuk menjamin bahwasannya para pekerja di situ terjaga kesehatan dan keamanannya, ya seperti itu ya. Oke ya, jadi kemudian adalah beda bahan baku langsung sama bahan baku nggak langsung ya. Nah, jadi kalau bahan baku langsung ini jelas kelihatan pada barang yang diproduksi. Jadi misalnya di sini adalah apa ini, benang ya. Jadi benang tersebut kelihatan pada pakaian yang kita pakai ya, barang yang dihasilkan. Jadi kalau ini pakaiannya kita predeli, kita misalnya andai kata kita bedah gitu ya, kelihatan ada benang-benangnya misalnya ya, itu ada unsur pendukungnya seperti itu. Kemudian juga kayu ya, misalnya kursi kayu ya, kursi kayu kalau kita lihat nggak usah kita bedah pun kita kelihatan ada unsur kayu di situ. Kemudian juga kalau kita beli makanan misalnya ya, berkata gado-gado ya. Nah, gado-gado kalau kita ini kita lihat ya secara terperinci kan ada sayurnya, ada kentangnya, ada mungkin ya apa, dan ada bagian-bagian yang lain ya seperti itu. Maka kalau itu bisa kita lihat pada produk atau barang yang kita pakai atau hasilkan, maka boleh kita katakan itu adalah bahan baku langsungnya, gitu ya. Dan biasanya nominalnya relatif lebih tinggi ya, lebih mahal dibandingkan bahan baku yang nggak langsungnya. Nah, bedanya apa dengan bahan baku nggak langsung? Nah, ini rekan-rekan dan adik-adik udah melihat ada bahan baku nggak langsung. Jadi misalnya ada minyak, ada lighter, ada mungkin ya gas dan sebagainya yang dibutuhkan pada proses pembuatan makanan. Ini kan tidak langsung masuk pada makanan ya. Tapi kalau nggak ada mereka, bagaimana makanan tersebut bisa tetap hangat? Misalnya kita mau menghasilkan soto ya, seporsi soto ayam ya misalnya ya. Nah, tapi kalau nggak ada bahan-bahan pendukung kayak lighternya, nggak ada gasnya, ya meskipun kompornya ada, tapi nah gimana soto tersebut bisa selalu tetap hangat saat kita konsumsi ya seperti itu ya. Nah, sama juga di pabrik kalau mesin-mesin tersebut tidak dipelihara dengan bahan-bahan penolong, maka gimana mesin pabrik tersebut bisa berjalan dengan lancar ya, bisa nggak macet, bisa smooth ya seperti itu ya. Oke ya. Nah, semoga lebih jelas ya beda antara bahan baku langsung dan bahan baku nggak langsung pada usaha manufaktur ya. Kemudian bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya. Nah, ini langsung kelihatan banget ya, ini kayaknya pengertiannya tidak sulit ya. Jadi kalau tenaga kerja langsung ya tenaga kerja yang langsung kelihatan pada pabrik tersebut ya. Nah, di sini tempat produksi itu nggak selalu indoor ya, nggak selalu di indoor seperti yang 3 gambar yang di bawah ya. Tapi tempat produksi itu bisa juga outdoor atau dimanapun ya, khususnya pada usaha-usaha misalnya proyek ya. Jadi misalnya proyek ya, proyek itu kan nggak harus di indoor tempat itu terus ya, bisa di luar, di tempat lain ya, tapi tetap terjadi proses produksi ya, gitu ya. Nah, misalnya juga ketika kita mau servis mobil ya, servis mobil kan tidak harus di tempat servis mobil di bengkel mobilnya merek tertentu ya kan, tapi kan bisa juga servis di tempat pelanggan gitu. Ya, jadi di sini namanya pabrik itu memang biasanya di tempat khusus ya, tapi bisa juga di mana-mana, nggak harus di situ terus ya gitu. Oke ya, semoga bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung para pemirsa dan adik-adik mahasiswa ya jelas ya bedanya di mana ya. Kemudian kalau tenaga kerja nggak langsung
itu dia memang tidak langsung ke produk ya, tapi dia melakukan tugas misalnya pengawasan, pengendalian, kemudian kesehatan, kebersihan, keamanan, sehingga para pekerja yang ada di situ merasa aman dan nyaman menghasilkan produk ya. Nah, ya bayangkan kalau para pekerja di situ merasa tidak aman dan nyaman, maka bagaimana produk itu bisa dihasilkan dengan sempurna, dengan baik ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian setelah kita tahu ada 3 komponen biaya produksi, maka dalam laporan laba rugi ada juga biaya non produksi ya, atau biaya komersial. Ya, jadi biaya non produksi itu yang biaya-biaya yang tidak terjadi di ruang pabrik ya, tapi terjadi di kantor dan terjadi di kantor ya, atau di lapangan ya. Jadi misalnya atau yaitu adalah biaya pemasaran dan biaya kantor atau biaya administrasi ya, seperti itu. Nah, apa itu biaya kantor dan biaya administrasi? Ya, jadi biaya kantor dan biaya pemasaran. Ya, jadi biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tetap mendapatkan pelanggan, untuk tetap mendapatkan pembeli. Ya. Nah, itu adalah biaya pemasaran. Ya, jadi misalnya adalah biaya promosi, biaya penjualan, ya, atau biaya mempertahankan relasi dengan pelanggan. Itu semua adalah biaya pemasaran, ya, seperti itu. Kemudian biaya kantor adalah atau biaya administrasi adalah biaya-biaya berhubungan dengan administrasi keuangan perusahaan, ya, keuangan dan aspek hukum perusahaan, ya. Ya, jadi misalnya adalah biaya kantor ya, biaya accounting-nya, biaya surat menyurat, biaya administrasi keuangan dan sebagainya ya. Jadi itu adalah biaya kantor ya. Nah, untuk kantor dan pabrik ini tempatnya harus terpisah ya. Jadi tidak dicampur ya, karena sama sekali berbeda ya, seperti itu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah secara accounting atau administrasi keuangan, baik itu biaya produksi atau biaya pabrik maupun biaya non produksi atau pemasaran dan kantor, itu tetap masuk pada laporan laba rugi ya, atau yang namanya income statement ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi di sini jelas ya, pentingnya kita tahu klasifikasi secara kasar antara biaya manufaktur ya. Ya, jadi kalau ini sudah kita bisa klasifikasikan, meskipun ini masih belum detail betul ya, baru secara umum ya, maka kita jadi lebih mudah ya. Jadi kita tahu, oh ini biaya bahan mentah, ini biaya bahan tenaga kerja langsung, ini BOP, BOP-nya juga kita klasifikasi ya, beberapa jenis BOP. Nah, kemudian kita juga masukkan biaya kantor sesuai tempatnya, biaya pemasaran sesuai tempatnya. Nah, itu akan sangat memudahkan kita ya untuk menganalisis biaya, untuk tracing kalau ada penyelewengan, ada pemborosan, atau ada inefisiensi, ada masalah, lebih mudah tracing. Dan yang lebih penting lagi, manfaat yang ketiga adalah bisa dibandingkan. Ya, jadi kalau kita konsultasikan, kita laporkan ke misalnya ada perpajakannya atau apa, jadi lebih standar. Ya, oke ya. Nah, jadi sekian, saya rasa sharing saya sampai di sini. Ya, jadi semoga sharing di sini tentang klasifikasi dan jenis biaya manufaktur memberi pencerahan ya bagi kita semua. Ya, jangan lupa jika memang program ini bermanfaat, silakan didukung dengan like sama subscribe. Ya, dan pertanyaan silakan diberikan di kolom komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat selalu, tetap semangat dalam belajar, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Ya.